Bagaimana kalau seorang suami meminta tolong kepada istri tapi istri tidak melakukannya dengan alasan macam-macam? Apakah si istri berdosa? Selama Anda, wahai para istri, masih menjadi istrinya laki-laki tersebut atau suami tersebut, wajib untuk melaksanakan semua perintahnya, kecuali kalau disuruh sesuatu yang haram. Jadi kalau suami kita memerintah, itu wajib dilaksanakan. Kenapa? Saking besarnya derajat seorang suami, itu di saat perempuan belum nikah dia wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi setelah dia ada seorang suami, maka orang tua posisinya nomor 2, nomor 1 posisinya suami. Maka di saat seorang istri tidak taat kepada suaminya, sama dia dosa seperti tidak taat kepada orang tuanya. Sehingga kalau sudah suami kita minta tolong, laksanakan. Bahkan ada kitab namanya Adabul Islam fi Nidomil Usroh, karya Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Itu dikatakan, kalau ada seorang istri puasa sunnah tidak izin sama suaminya, suami berhak untuk menyuruh itu istri membatalkan puasa sunnahnya. Saking tingginya derajat seorang suami. Ibadah loh, kebaikan, tidak izin, diperintahkan untuk dibatalkan, wajib membatalkan. Kecuali yang qadha atau yang wajib. Di kitab tersebut juga dijelaskan, kalau seorang istri sedang baca Quran, sedang berzikir, sedang melakukan aktivitas sholat sunnah, melakukan kebaikan, suaminya datang, tinggalkan itu semua perkara, urus suamimu. Kenapa? Karena mengurus suami hukumnya wajib, dan yang lain itu adalah hukumnya sunnah. Ya, maaf, ini yang paling sering banyak nih saya lihat realita di masyarakat. Sama di saat di media sosial, banyak seorang istri yang kadang kalau suaminya sudah tidak soleh, suaminya tidak memberikan nafkah, terkadang itu istri nggak nurut sama suaminya. Ini banyak ini, suaminya contoh janji ke rumah nanti jam 5, datangnya jam 11, ngambek, akhirnya nggak ngurus. Biasanya buatin kopi, nggak buatin kopi. Biasanya kalau dimintain tolong cepet, ini lama. Itu perempuan kalau mati pada saat itu langsung masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan main-main. Kalau kita durhaka sama orang tua akan masuk neraka, sama istri sama suaminya juga. Sehingga kalau sudah perintah suami itu dinomor satukan. Ya, sebagaimana kita sama orang tua, maka seperti itu juga di saat kita sudah menikah. Makanya para ulama ngajarin sama kita, Ustadz, bagaimana biar saya menjadi istri yang solehah. Cara agar kita menjadi istri yang soleha, pandanglah suamimu sebagai pintu surga. Jadi kalau lihat suami itu jangan lihat, oh ini suami saya. Pandang dia sebagai pintu surga. Surga. Jadi gesit ngurusnya. Kenapa kata Nabi, kalau ada seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ridha, maka itu istri akan langsung dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking tingginya derajat seorang suami. Nabi mensabdakan, kalau Allah perintahkan saya untuk seorang hamba sujud kepada selain Allah, saya perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Saking tingginya derajat seorang suami. Makanya ibu-ibu tuh sebetulnya cari surga tuh gampang, ngurus suami, taat sama suami. Suami kalau sudah di rumah diurus. Bang minta apa bang? Teh, susu, kopi, air hangat, air panas. Bang minta bang, ini minta itu, urus. Kenapa? Nanti ibu-ibu di surganya kata Nabi bahkan akan masuk surga tanpa dihisab. Silakan mau masuk surga dari pintu. Lalu ada kejadian nyata, ada seorang penggali kubur. Di saat menggali kubur dia kaget. Waktu dia menggali, ternyata dia mendapati ada jenazah. Yang itu jenazah kain kafannya tidak rusak, kemudian jasadnya itu masih utuh. Setelah dicari tahu, ini jenazah sudah 26 tahun yang lalu dikubur. Tapi kain kafannya tidak rusak, jasadnya masih utuh. Setelah mereka cari tahu, mereka kaget, ini adalah perempuan yang ada di kampungnya. Dia bukan ustazah, dia bukan bunyai, dia bukan hafid Quran, dia bukan orang yang suka ceramah, dia bukan alumni pondok pesantren. Perempuan biasa, cuma dia punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa itu? Dia punya suami yang semua kejelekan suami ada dalam diri suaminya. Dan dia bersabar. Sampai diceritakan ini istri dimarahin,
difitnah, dipukul itu setiap hari. Sampai suatu saat ini istri ditarik sama suaminya keluar, dimaki abis, dipukul abis, sampai warga kampung ini nggak terima, pengen dipukul ini laki-laki. Apa jawab si istri? Tolong jangan pukul suami saya, itu adalah suami saya, ini urusan rumah tangga saya. Mau dibela malah suaminya yang dibela. Subhanallah Pak Bu, tidak lama setelah kejadian itu si istri ini meninggal dunia. Setelah istri ini meninggal dunia, ada satu perempuan di desa tersebut mimpi ketemu ini istri. Apa wasiatnya? Wahai perempuan, saya wasiatkan kepadamu, nanti kalau suami saya meninggal dunia, tolong kuburkan di samping kuburanku. Biar nanti suami saya meninggal dunia, saya orang yang pertama kali akan khidmah membantu suami saya di kuburan. Suaminya sangat galak, suaminya dolim, sabar. Bahkan di saat meninggal dunia pun berwasiat kepada perempuan tersebut. Makanya jasadnya dijaga oleh Allah, kain kafannya tidak rusak sama sekali karena berbaktinya istri itu kepada suaminya. Maka jadilah istri-istri yang soleh. Maka mudah-mudahan di sini istri-istri semuanya istri-istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Allah silakan yang lain.